Kerupuk bisa dibilang jadi makanan favorit orang Indonesia. Semua makanan jadi pas kalau ditemani kerupuk. Tapi, kamu tahu nggak sih, kalau industri kerupuk juga punya dampak negatif yang meresahkan bagi masyarakat? Yuk, jadi lebih cerdas belajar produksi bersih industri kerupuk. Bareng Kak Puri, Kak Rara, Kak Gita, Kak Olvi, dan Kak Amos. Merupakan suatu strategi untuk menghindari timbulnya pencemaran industri melalui pengurangan timbul limbah pada setiap tahap dari proses produksi untuk meminimalkan atau mengeliminasi limbah sebelum segala jenis potensi pencemaran terbentuk. Industri kerupuk terbesar di beberapa wilayah di Indonesia. Industri kerupuk menggunakan bahan baku berbagai tepung dan hasil perikanan. Industri ini tidak menimbulkan pencemaran yang berarti. Limbah yang dihasilkan oleh industri ini bukan merupakan limbah yang membahayakan lingkungan, namun ada pemanfaatan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Penerapan produksi bersih dalam industri kerupuk ini menjadi suatu hal yang penting, meskipun dampak pencemaran lingkungan yang timbul hampir tidak ada. Proses pembuatan kerupuk industri kerupuk. Pembuatan adonan. Pembuatan adonan untuk kerupuk ini menggunakan bahan input berupa tepung tapioka, garam, MSG, dan air. Pada proses ini menyebabkan banyaknya ceceran tepung tapioka. Awal tepung tapioka ditambah garam, ditambah MSG, ditambah air. Jadi dilanjutkan dengan proses adonan. Hasilnya akan mendapatkan adonan kerupuk dan sisa tepung tapioka. Pencetakan adonan menjadi bentuk kerupuk menggunakan bahan input berupa adonan kerupuk dengan mesin pencetak. Pada proses ini menyebabkan sisa adonan yang lengket pada wadah dan tercecer di lantai. Jadi awal adonan kerupuk lalu dicetak, hasilnya akan jadi kerupuk basah dan sisa adonan. Pengukusan ini dilakukan dengan menggunakan air sehingga diperoleh kerupuk dengan kadar air 20% dan terdapat sisa air panas dalam pengukus dan uap air. Jadi awal kerupuk ditambah air lalu dikukus, hasilnya akan menjadi kerupuk basah dan menghasilkan uap air dan air panas. Proses pemanggangan menggunakan minyak panas sehingga menyebabkan adanya sisa uap. Perendaman dilakukan dalam waktu untuk membantu pemakaran kerupuk pada saat digoreng, sehingga diperoleh kerupuk yang bisa langsung digoreng dengan minyak panas pada proses selanjutnya. Penggorengan dilakukan dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan terlebih dahulu agar kerupuk menjadi mekar pada saat digoreng. Limbah pembuatan kerupuk industri kerupuk. Limbah yang dihasilkan dari industri kerupuk ini berupa minyak goreng bekas, abu, dan arang sisa pembakaran, serta asap. Limbah yang sangat mengganggu lingkungan yaitu limbah asap. Asap ini menimbulkan kepengapan dalam ruang pada saat penggorengan kerupuk dilaksanakan. Cerobong asap yang dimiliki oleh perusahaan kerupuk ini kurang memadai sehingga asap dari hasil pembakaran kembali masuk ke dalam ruang penggorengan. Hal ini apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan gangguan pada pernafasan. Limbah penggorengan berupa minyak goreng bekas dalam jumlah yang sangat kecil. Limbah ini tidak mengganggu lingkungan. Limbah ini dapat dimanfaatkan kembali untuk proses pemanggangan. Limbah ini berupa abu
dimanfaatkan sebagai abu gosok untuk mencuci sebagian peralatan plastik yang digunakan. Limbah berupa arang dapat langsung dimanfaatkan untuk bahan bakar. Limbah berupa karang ini dapat digunakan untuk kerajinan berupa tas jinjing, dompet, tisu, dan aneka barang kerajinan yang lain. Adanya ceceran berupa tepung tapioka dan ceceran adonan pada saat pencetakan dan pemotongan menunjukkan inefisiensi penggunaan bahan baku. Ceceran tepung tapioka dan ceceran adonan ini dapat diminimalisir dengan ketelitian pada saat membuat adonan. Produksi bersih kerupuk industri kerupuk. Penggantian bahan baku. Penggantian bahan penyedap rasa berupa MSG dengan bahan yang lain penting untuk dilakukan. Ada beberapa bahan pengganti yang sifatnya natural namun dapat menggantikan rasa gurih MSG. Bahan ini berupa bawang putih, kaldu dari ayam, ikan, kerang, dan lain sebagainya. Good housekeeping. Good housekeeping dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar dari tindakan-tindakan yang dapat mengotori dengan cara mengatasi ceceran tepung terigu dan ceceran adonan yang dibuat. Ruang produksi yang bersih selain dapat mendukung pada produktivitas juga dapat memberikan penghematan dalam bentuk efektivitas penggunaan bahan dan adonan. Memperbaiki alur tata cara proses. Perbaikan ini dilakukan dengan pembuatan SOP dalam pelaksanaan proses operasi. Perbaikan alur tata cara proses operasi juga dapat memberikan kontribusi keuntungan karena ada efisiensi waktu dan tenaga pekerja dalam membuat kerupuk. Reuse air sisa pengukusan. Penggunaan kembali air sisa pengukusan dapat meminimalisir penggunaan air sumur. Air sisa pengukusan dapat dimanfaatkan kembali untuk mencampur adonan atau untuk mengukus kembali. Selanjutnya adalah reuse minyak goreng sisa. Reuse minyak goreng sisa perendaman dan sisa penggorengan secara teknis mudah sekali dilaksanakan. Minyak goreng sisa ini juga hanya sekali digunakan untuk menggoreng, karena apabila sudah digunakan berkali-kali, akan berpengaruh pada kenampakan kerupuk. Selanjutnya adalah recycle karung kemasan tepung terigu. Daur ulang pemanfaatan karung bekas terigu bisa dalam bentuk pengolahan kembali menjadi barang-barang berharga, berupa misalnya seperti souvenir, dompet, tisu, alas makan, dan lain sebagainya. Tapi, hal ini membutuhkan sumber daya manusia, kreativitas, dan keterampilan. Pembuatan cerobong asap. Pembuatan cerobong asap ini dilakukan bersama-sama dengan modifikasi tungku. Pembuatan cerobong ini penting dilaksanakan agar asap tidak mengganggu kenyamanan bekerja. Modifikasi tungku diharapkan dapat menghemat kebutuhan bahan bakar kayu karena terjadi pembakaran yang lebih sempurna. Dan yang terakhir, berkaitan tentang kelayakan lingkungan. Jadi, setelah kita belajar dari poin-poin atas yang dijelaskan oleh Saudara Puri, Saudara Rara, Saudara Gita, dan Saudara Alfi, kita dapat melihat berbagai manfaat yang dihasilkan dari alternatif produksi bersih. Di antaranya yaitu efisiensi penggunaan air, efisiensi penggunaan energi listrik, penurunan emisi karbon, sanitasi dan higienitas perusahaan serta pekerja, dan yang terakhir adalah pemanfaatan daya dukung lingkungan. Gimana? Pasti seru banget kan? Bisa belajar bareng kakak-kakak kita dari IST Akprin Yogyakarta tentang produksi bersih pada industri kerupuk. Oh iya, sebelum pamit, saya ada pantun nih. Buah tomat, buah nangka, buah nanas, buah rambutan. Tahukah kalian semua, itulah nama buah-buahan.